Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sanagara di Edu Channel, channel informasi, eh, channel edukasi yang berisi informasi dari yang penting sampai nggak penting banget. Oke, untuk kesempatan kali ini untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, ya, kita masuk ke KD 3.5 menerapkan instalasi sistem operasi. Oke. Lanjut ya. Jadi nanti untuk prakteknya itu menginstal sistem operasi tapi menggunakan VirtualBox. Nah, tujuan pembelajarannya menjelaskan prinsip dasar sistem operasi, mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi, menjelaskan perintah dasar sistem operasi, melakukan instalasi sistem operasi. Ini sudah mulai ke praktek ya. Melakukan pengujian hasil instalasi sistem operasi, ini juga sama, dan yang terakhir juga membuat laporan hasil instalasi sistem operasi. Oke, lanjut. Sistem operasi. Jadi kalau di bahasa Inggris namanya itu operating system, OS. Kalau di Indonesia itu namanya SO ya, sistem operasi dibalik. Jadi penghubung antara software, hardware, dan firmware atau user ya. OS ini akan mengatur supaya tiga komponen tersebut bisa saling komunikasi dengan baik ya, sehingga mampu melayani kebutuhan si user atau pengguna komputer. Sistem operasi mengelola semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengolahan proses, dan pengelolaan aplikasi atau juga ke softwarenya. Oke. Ini jenis sistem operasi sebetulnya banyak ya. Cuma di sini saya hanya mencontohkan 6 saja. Ya, ada Windows, macOS ya. Linux, Garuda ini buatan Indonesia, Solaris, dan Evolusi OS. Ya, cuma yang familiar di telinga kita itu ada Windows dan Linux. Lanjut. Nah, ini pengertian dari sistem operasi. Jadi sebuah aplikasi yang menghubungkan ya tadi yang sudah saya bilang antara brainware, user ya, software dan hardware untuk dapat saling berintegrasi, saling berkomunikasi, saling terkait satu sama lain. Nah, jenis-jenis sistem operasi dibagi menjadi dua ya. Yang pertama open source atau terbuka. Maksudnya apa? Yaitu jenis sistem operasi yang dapat diperoleh secara gratis dan dapat dirubah source-nya ya. Source-nya itu kernelnya ya, jadi nanti kita bisa otak-atik ya tanpa harus izin terlebih dahulu kepada si perusahaan pembuatnya. Ini contohnya adalah Linux ya. Yang kedua closed source atau tertutup ya, jenis sistem operasi berbayar di mana source-nya itu tidak dapat dikelola secara bebas. Contohnya adalah Windows ya. Jadi kita tidak bisa mengotak-atik source dari si Windows tersebut. Lanjut. Ini fungsi OS secara global mengelola komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer serta semua hardware dan softwarenya. Ini secara global seperti itu. Tapi fungsi utamanya adalah untuk menjalankan sistem operasi dasar ya. Yang kedua mengatur kerja hardware dan software. Terus yang ketiganya tempat untuk program dan aplikasi diinstalkan di komputer kita. Mengkoordinasi kerja dari perangkat komputer. Yang kelima mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Yang keenam mengawasi dan melindungi jalannya sebuah fungsi program baik serangan dari luar ataupun dalam. Yang ketujuh menyajikan tampilan dan sebagai interface ke pengguna. Oke ya. Lanjut. Next. Ini ada komponen sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses ya. Terus yang keduanya manajemen memori utama. Yang ketiga manajemen secondary storage atau penyimpanan kedua ya, nanti bisa di flash disk ataupun kita berikan hard disk tambahan. Yang keempat manajemen sistem I/O ya. I/O ini adalah input dan output device. Jadi ketika ada
output ataupun input device yang masuk itu harus ada integrasi dengan sistem operasinya supaya bisa digunakan secara maksimal. Yang kelima, manajemen berkas. Yang keenam, sistem proteksi atau firewall. Ya, ini kalau di kita mungkin kenalnya antivirus. Ya. Lanjut, yang ketujuh adalah jaringan. Ya. Yang terakhir ini ada Command Interpreter System, ya, atau CIS. Oke, lanjut the next page. Di sini yang pertama saya kenalkan adalah sistem operasi Windows. Ya, seperti yang sudah dibahas di awal, jadi si Windows ini merupakan jenis sistem operasi closed source atau tertutup. Ya, produk dari sebuah perusahaan bernama Microsoft. Ya, pernah beberapa tahun, ya, termasuk perusahaan terbesar di dunia. 3, dibuat oleh William Henry Gates atau kita biasa mengenal dengan nama Bill Gates. Nah, ini kelebihan Windows, ya. 1, mudah digunakan dan mudah didapatkan, ya. Karena hampir semua sistem operasi yang ada di Indonesia itu menggunakan sistem operasi Windows. Yang kedua, familiar atau friendly user, ya. Karena memang sudah menyebar kemana-mana dan kita juga sudah tidak asing lagi dengan Windows. 3, support dengan berbagai aplikasi dan hardware. Jadi hampir semua aplikasi itu support dengan si Windows, ya, karena memang pionir. 4, instalasi mudah, ya. Karena ya, tadi poin 1 dan poin 2, ya, makanya instalasinya juga mudah. Yang kelima, mendukung banyak partisi, ya, nanti bisa dibagi-bagi. Oke, lanjut. Kita bahas apa lagi? Nih, ini kekurangan Windows, ya. Di balik kelebihannya juga ada kekurangannya. Yang pertama, closed source atau berbayar. Tapi mungkin kalian aneh juga, Pak, saya pakai Windows tapi kok tidak bayar. Nah, ya, kebanyakan Windows yang kita gunakan adalah Windows yang bajakan, ya. Jadi ketika suatu saat, ya, setelah kita memakai beberapa lama, itu nanti ada bahasanya harus di-upgrade, ya. Yang kedua, mudah terjangkit virus. Oke. Yang ketiga, ukuran file lebih besar daripada Linux. Jadi space ataupun ruang untuk menginstal dari sistem operasi Windows itu sangat-sangat besar sekali daripada si Linux, lebih dari 1 GB. Ya, kalau yang sekarang. 4, harga lebih tinggi daripada Linux, ya, kalau memang kita beli yang paket aslinya untuk Windows. Untuk Linux, ini kelebihannya, ya, open source, terbuka, gratis, lebih tahan terhadap virus, berarti kebalikan dari kekurangan si Windows, ya. 3, memiliki ukuran yang lebih kecil daripada Windows. Yang keempat, memiliki jenis yang lebih banyak. Kalau tidak salah 34 lebih untuk jenis Linux itu, dari Red Hat, Ubuntu, terus Slack, Mandrake, dan lain sebagainya. Yang kelima, mendukung 33 macam sistem VV. Nah, ini kekurangannya, ya. Kekurangan dari Linux berarti kelebihan dari si Windows, seperti itu. 1, tidak friendly user atau kurang familiar, karena memang kurang lebih 80% lebih mungkin, ya, itu sistem operasi yang ada di Indonesia menggunakan Windows. Jadi untuk Linux itu kurang familiar. Ya, 2, instalasi lebih sulit. Yang ketiganya, kurang terkenal, ya. 4, susah mendapatkan aplikasinya. Di samping kurang familiar, jenisnya juga banyak, ya. Jadi beda dengan Windows yang selalu bertahap, ya, untuk upgrade-nya itu. Kalau Linux itu jenisnya yang banyak dan selalu di-upgrade. 5, tidak semua file dan hardware support. Betul.
karena para vendors juga melihat pasar, karena yang menguasai pasar sistem operasi atau komputer adalah Windows, maka mereka lebih banyak membuat programnya itu supaya support ke Windows daripada si Linux. Oke, ini Linux ya, diciptakan oleh Linus Benedict Torvald ya. Logonya itu penguin, nama penguinnya itu Tux. Nanti ini ada filosofinya, ada sejarahnya. Kenapa harus penguin? Kenapa harus namanya Tux? Ya, 3 bersifat open source. Oke. Ya. Jadi di sistem operasi itu ada namanya kernel ya. Jadi yang namanya kernel itu suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi komputer. Ibarat kata itu adalah kalau di tubuh manusia itu jaringan-jaringan organ yang ada di tubuh manusia, jaringan otot, pembuluh darah dan lain sebagainya. Ya, tugasnya yaitu melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses hardware secara aman. Kedua, suatu software yang membuat komunikasi atau mediator antara aplikasi dan hardware yang menyediakan pelayanan sistem. Oke, ini fungsi kernelnya ya. Seperti yang tadi, melayani macam-macam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman. Yang keduanya, mengatur kapan serta berapa lama suatu program dapat menggunakan satu bagian hardware tersebut, atau biasa kita kenal multiplexing. Oke, ini dasar dari sistem operasi Windows. Nanti untuk tampilan awal itu ada desktop, ada icon, ada tombol start atau Windows, taskbar, quick launch, all program, control panel, dan lain-lain. Saya yakin kalian atau pemirsa sudah sering ya melihat tampilan Windows di komputer. Ya, ini tampilannya seperti ini. Ini Windows yang Windows 7 kalau tidak salah ya. Ini tampilan desktop dari Windows. Oke. Lalu di sini ada manajemen proses dari Microsoft Windows. Ya, yang pertama, model proses pada Windows itu ada 2. Multiprogramming, multitasking, multiprocessing, multiplexing, dan time sharing. Ya. Jadi di Windows itu kita bisa menjalankan banyak program ya, terus juga dia juga menyiapkan lebih dari satu program yang dijalankan ya. Dia juga bisa menjalankan lebih dari satu proses ya, bisa dibaca di sini ya. Terus juga ada rentang waktu, ini time sharing ya. Sejumlah user dapat menggunakan satu sistem komputer dimanfaatkan oleh dirinya sendiri ya. Jadi ini untuk model proses pada Windows. Lanjut, hierarki dan status proses ya. Nanti untuk itu hierarki dan status proses ada create ya. Kita bisa menciptakan sebuah folder ya, ataupun sebuah tempat. Tapi kita juga bisa mendestroy ya, kita bisa menghapusnya juga. Terus ada fork system call ya, membuat proses identik dengan proses yang memanggilnya. Terus ada penjadwalan juga ya. Ini proses yang dijalankan oleh sistem operasi memiliki 3 keadaan status ya. Running ya, program berjalan, blocked ya, atau di block atau tidak dijalankan. Dan ketiga, posisi di ready ya, siap dikerjakan, tetapi menunggu giliran dengan proses yang lain. Jadi kalau untuk menggunakan Windows, walaupun bahasanya itu dia multiprocessing, tapi tetap kalau terlalu banyak aplikasi yang kita jalankan, maka kinerjanya juga akan lambat. Oke, ini manajemen memorinya ya. Memori itu adalah tempat penyimpanan data hasil dari sebuah proses. Ini fungsi manajemen memori. 1, mengelola informasi memori yang terpakai dan tidak terpakai. Yang keduanya, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan
Ya nanti memori ada memori utama, ada memori sementara ya, ada RAM dan lain sebagainya. Ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Jadi ini manajemen memori yang ada di sistem operasi Windows. Ya, manajemen memori juga terbagi atas dua jenis. Manajemen memori statis dan manajemen memori dinamis. Jadi yang dinamis itu dia bisa dihapus, bisa ditambahkan. Kalau statis dia stay tetap seperti itu. Jenis memori terbagi atas 3 jenis, yaitu memori utama hard disk, ya. Memori eksternal ada flash disk, ada MMC dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga memori sementara, itu RAM, random access memory. Oke, nanti untuk lebih jelasnya ya manajemen memori Linux bisa dilihat di link di bawah ini. Oke, itu saja dari saya untuk KD 3.5 dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.